Assalamualaikum Yasmin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali melalui media Zoom online dan juga streaming di Facebook Dompet Apa Hong Kong. Yang alhamdulillah tetap kita istiqomahkan halakoh Jumat malam yang membahas berbagai tema dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka silaturahim, dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan mendapatkan ridho dari Allah dan menambah kasanah wawasan keislaman kita serta memperkuat iman dan Islam kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga tetap tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in tabi'in, serta umat Islam yang penting agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga Allah bataskan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah hadir di sini di media Zoom. Eh, Ustadz kita sudah hadir GM Dompet Duafa Hong Kong, Ustadz Fajar dan eh Sohibul Bait Ustadz Ghazali dan juga Mas Andri yang dari di Abu Dhabi sudah ikut bergabung. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang eh, malam hari ini kita akan semakin banyak teman-teman yang bergabung dan juga teman-teman yang menyimak di Facebook Debat Duafa Hong Kong mudah-mudahan mendapatkan juga keberkahan dari pertemuan ini. Marilah sama-sama kita buka halaqah pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadini Ahwanetan Solihah Al-Fatihah. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Dan selanjutnya, malam hari ini kita akan membahas topik keutamaan teman yang ada di bulan Rajab. Dan karena memang kita sudah di bulan Rajab dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang sehingga kita bisa mencapai atau mendapatkan Ramadan. Dan apa yang kita bisa lakukan di bulan Rajab ini kita akan dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Hadi Gusman. Pada Ustadz, kami persilakan. Apa ada Ustadz? Ya, terima kasih Pak Adi, Ustadz Fajar, Pak Gozali, Pak Andri, dan semua jamaah yang hadir baik melalui Zoom ataupun yang mengikuti live di fanpage Dompet Duafa Hong Kong. Uhayikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kabar sehat Bapak-bapak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semoga sehat selalu Ustadz Fajar, Pak Adi, Pak Gozali, Pak Andri, terutama urusan kantong. Karena kalau kantong nggak sehat, semua juga ikut sakit, ikut pening. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bersyukur sekali kita bisa berjumpa dalam agenda rutin Halaqah Jumat yang semoga kita istiqomah sama-sama untuk saling sharing, nasihat menasehati, untuk menuntut ilmu, menguatkan kebersamaan kita yang terutama berada di Hong Kong ini. Tinggal di negeri minoritas tentu lebih banyak ujiannya daripada kita tinggal di negara sendiri, terutama ujian dari keimanan kita. Itu mengapa
Forum ini menjadi penting bagi kita sebagai wadah untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga kesabaran. Apalagi kalau hadirnya kita di Hong Kong ini tanpa keluarga. Semakin berat ujiannya. Nggak ada yang bisa dipeluk kecuali guling. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya yang cuma 2 minggu aja pening pala, apalagi bapak-bapak yang tinggal di sini dengan sendirinya. Harus berbanyak puasa, harus berbanyak istighfar. Semoga dengan ini Allah kuatkan lahir batin kepada kita. Amin, amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi Pak Adi menyampaikan, kita sudah memasuki bulan Rajab. Dalam Al-Quran, bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah. Surat At-Taubah ayat 36, Inna iddata syuhur indallah itna asyar. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ada 12 bulan. Itna asyar syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawat wal ard. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun huruf. Dan di antara 12 bulan itu, ada 4 bulan yang diistimewakan. 4 bulan itu dijelaskan dalam hadis. Apa saja itu? Jumadil awal, uh, Jumadil awal, Jumadil tsani, Muharram, mohon maaf. Bulan itu adalah ada 4, mohon maaf, saya ralat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa ma bainal Jumada wa Sya'ban. Dan ada satu bulan yang terpisah, yaitu di antara bulan Jumad dan juga Sya'ban, atau yang disebut dengan bulan Rajab. Nah, Bapak-bapak sekalian, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu berturut-turut. Satu bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Bulan-bulan ini disebut dengan Al-Ashhurul Hurum, di mana umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal solih, menjauhi segala dosa. Karena salah satu keutamaan pada bulan ini terletak pada Allah akan lipat gandakan kebaikan. Dan juga sebaliknya, Allah juga akan memperbesar dosa atas perbuatan buruk. Maka menjadi penting sekali bagi kita untuk sama-sama merenungi apa makna pada bulan Rajab ini. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, sebelum kita kaji terkait keutamaan bulan Rajab, ada baiknya kita merunut terlebih dahulu untuk apa esensi manusia diutus ke muka bumi. Kenapa kok nggak langsung aja Allah tuh ciptakan manusia seluruhnya di surga? Kenapa harus ada tugas manusia di bumi ini? Dalam surat Al-Baqarah, Allah sudah jabarkan. Tugas utama manusia hadir di muka bumi ini sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas manusia hadir di bumi sebagai khalifah. Untuk apa tugas khalifah itu? Ada 2 tugasnya. Tugas khalifah yang pertama adalah hubungannya dengan Allah. Yang kedua, hubungannya dengan manusia. Tugas khalifah ini adalah untuk mencari amal soleh. Amal soleh dalam perspektif Islam terbagi menjadi 2, yaitu kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablun dalam bahasa Arab artinya adalah tali. Hubungan kita yang tersambung dengan Allah. Jadi kewajiban kita sebagai manusia, sebagai orang yang mukallaf, itu wajib untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sholat, puasa Ramadan, zakat jika mencapai nisabnya, pergi haji jika ada kemampuan harta dan juga fisik. Hubungan kita dengan Allah ini Bapak-bapak
atau yang sering kita sebut dengan solih individual. Tapi ada yang menarik. Ternyata Islam itu tidak hanya mengatur urusan kita dengan Allah semata. Tidak cukup itu. Tapi juga harus ada kontekstualisasi bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Dan kalau hubungan kita dengan Allah itu tidak serta-merta kaitannya hanya kebutuhan kita, hanya Allah yang butuh. Allah tidak butuh sebenarnya dengan ibadah kita. Kitalah yang butuh. Dalam 5 waktu kita dipanggil sama Allah, itu ada redaksi hayya 'alas shalah. Marilah kita mendirikan sholat. Mungkin kita bertanya, untuk apa itu sholat? Hayya 'alal falah. Tujuan daripada sholat adalah untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Dalam bahasa Arab, kalau kita buka kamus, makna daripada bahagia atau al-falah ada 2, success and happiness. Jadi tidak hanya bahagia, tapi juga sukses. Jadi sholat itu bukan hanya urusan menggugurkan kewajiban kita. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Tapi harus diperhatikan sekali bagaimana detailnya. Makanya kata Rasul, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Detail sekali karena dalam kandungan sholat yang Allah ingin kita taat, kita bermunajat, kita berdoa, bertasbih menyebut namanya. Nah, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, jadi esensi daripada ibadah atau hubungan kita kepada Allah tidak semata kaitannya Allah perintah, tapi ada kebutuhan kita sebagai makhluk. Bapak-Bapak, pernah suatu hari zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu Umar datang ke sebuah masjid ketika sholat waktu duha. Dan Umar bertanya kepada seorang sahabat yang sedang menyelesaikan sholat duha. Wahai anak muda, kenapa kok kamu ada di masjid? Apakah kamu tidak kerja? Tidak, wahai khalifah. Aku memilih untuk ibadah sholat duha. Ada saudaraku yang bekerja yang nanti akan memberi sebagian rizkinya kepadaku. Lantas Umar mengatakan, Akhuka khairun minka. Akhuka a'bad minka. Sesungguhnya saudaramu itu lebih baik daripadamu. Saudaramu itu lebih beribadah daripadamu. Kenapa? Karena kita harus mengerti konteksnya. Ibadah itu ada waktunya memang, tapi ada kewajiban kita juga sebagai seorang khalifah untuk melangsungkan kehidupan kita. Memberi makan kepada diri kita dan keluarga dengan bekerja, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi salah sekali kalau kita mengatakan kita zuhud. Zuhud itu yang seringkali kita salah persepsikan adalah meninggalkan kehidupan dunia dan kita fokus saja beribadah. Salah. Sehingga konteksnya seakan-akan zuhudnya orang Islam itu adalah hidupnya susah dan memilih untuk ritual ibadah. Solih secara individu. Salah. Konteks zuhud adalah ketika kita hidup di dunia tapi tidak terpaut hati kita kepada dunia. Dunia ini hanya sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Dunia ini hanya ada di genggaman, bukan ada di hati kita. Itu kan yang kita kenal dengan penyakit al-wahn. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, tapi takut kematian. Maka berbahaya sekali ketika konteks dunia itu, kenikmatan dunia melekat ke hati kita, sehingga kita takut untuk meninggalkan dunia ini. Itu mengapa Umar mengusir seorang sahabat tersebut dan memintanya untuk bekerja, agar dia tidak lalai dengan kewajiban di dunia, tapi juga ingat kepada urusan akhirat.
Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini makna dari amal solih yang pertama, yaitu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Tapi ingat, hubungan kita kepada Allah ini tidak cukup sebagai seorang muslim. Ada kewajiban kita untuk amal solih yang kedua, yaitu hablum minan nas. Hablum minan nas artinya tidak hanya hubungan kita kepada manusia, tapi kepada tumbuhan, kepada hewan, atau secara general ini hubungan kepada semesta, makhluk hidup yang lain. Bukan berarti hubungan kita hanya menjaga kepada manusia, tapi satu sisi kita merusak alam. Seperti halnya yang terjadi saat ini. Itu zolim. Bukan berarti kita menjaga hubungan kepada manusia, tapi kita membunuh hewan-hewan. Sehingga timbullah kepunahan, menzolimi makhluk hidup, dan lain sebagainya. Tapi makna dari hablum minan nas, hubungan kita tidak hanya kepada manusia, tapi tumbuhan dan juga hewan-hewan. Ada yang Bentar, Kak. kok ternyata Muslim itu tidak Nggak hanya pakai AC ya? mengatur hubungan spiritual Tunggu dulu. kita dengan Allah, tapi juga mengatur bagaimana hubungan kita kepada manusia. Ada sebuah hadis. Suatu hari Rasul tuh bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang merugi itu? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata." Orang yang merugi itu ya Rasul, yang di antara kita ini nggak punya dirham, nggak punya uang, dan tidak mempunyai harta benda. Maka Rasul menjawab, tidak. Orang yang paling merugi itu bukan yang demikian. Tapi innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Sesungguhnya orang yang merugi di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat. Ia membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Para sahabat makin aneh. Kok bisa orang yang rugi itu kok orang yang dalam benak kita adalah kategori orang yang akan masuk surga. Orang yang bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Lantas Rasul melanjutkan, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka hadza wa daraba hadza. Namun ketika ia datang dengan pahala tersebut, ia juga datang dengan amalan mencaci ini, menuduh ini, memfitnah orang bahwa makan hartanya orang ini, mengalirkan darahnya orang ini, memukul orang ini. Jadi ada orang yang datang dengan pahala kebaikan, tapi satu sisi dia juga datang dengan pahala keburukan. Lanjutan hadis tersebut adalah kata Rasul, nah kemudian pahala kebaikan orang yang demikian ini akan diberikan kepada orang yang dizoliminya. Jadi maknanya ketika kita mencaci orang lain, menuduh, memfitnah, membunuh, memukul, sesungguhnya kita sedang mengalirkan pahala kita kepada orang yang kita tuduh tersebut. Nauzubillah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, makna daripada hadis ini sebenarnya bahwa ternyata seorang muslim itu tidak hanya diukur dari kadar soleh secara individunya. Ketika dia sholat, ketika dia zakat, ketika dia puasa, tapi orang akan diukur juga, ditimbang juga bagaimana kadar hubungan dia kepada sesama manusia. Itu kenapa amal soleh bukan hanya hubungan kita kepada Allah, tapi hubungan kita kepada sesama makhluk hidup.
Bapak-bapak yang dirahmati Allah, dalam konteks ini kita harus mengerti betul ternyata tujuan manusia diciptakan ke muka bumi ini adalah sebagai seorang khalifah. Khalifah tugasnya adalah mencari, mengerjakan amal soleh. Dan amal soleh terbagi tidak hanya hubungan kita kepada Allah, tapi juga hubungan kita kepada sesama makhluk, baik itu kepada manusia, tumbuhan, pohon, dan juga hewan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau kita sudah mengerti konteks ini, maka kita sudah mengerti betul ternyata ada peluang yang Allah berikan untuk mendapatkan dan melipat gandakan amal soleh sebagai kewajiban kita ada di muka bumi. Apa itu? Salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan ketika amal kebaikan kita dilipat gandakan dan dosa pun akan dilipat gandakan. Itu artinya kita punya kesempatan yang besar untuk meningkatkan amal kebaikan kita di hadapan Allah. Ingat, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa kita di masa lampau. Maka, mari kita jadikan momentum Rajab ini sebagai momentum perbaikan. Bapak-bapak, Rasulullah SAW ketika masuk bulan Rajab itu berdoa dengan doa yang kita semua sudah hafal. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Sama-sama kita hafalkan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Arti dari doa ini, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah usia kami hingga Ramadan. Jadi kita punya tambahan doa setelah sholat. Selain doa yang biasanya kita ucapkan, kita tambahkan doa ini sampai nanti bulan Sya'ban. Semoga sudah hafal. Kalau belum hafal, bapak-bapak bisa catat doa yang tadi atau browsing di internet. Doa memasuki bulan Rajab dan Sya'ban. Kenapa kok Rasul memberikan doa yang istimewa ketika masuk pada bulan Rajab? Karena bulan Rajab ini sebagai sinyal. Selain bulan ini diistimewakan sebagai Al-Ashhurul Hurum, bulan yang diistimewakan oleh Allah, juga sebagai sinyal kalau kita akan menghadapi bulan Ramadan sebentar lagi. Kalau yang masih punya hutang puasa, hendaknya dibayar hutang puasanya. Karena 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bagi yang kuat secara fisiknya, hendaknya puasanya diqodho. Kalau yang tidak mampu karena faktor kesehatan, melahirkan, menyusui, atau faktor lainnya yang itu mendapatkan keringanan, maka dia bisa membayar fidyah. Bagaimana bayar fidyah itu, Ustaz? Bayar fidyah itu menurut mazhab Syafi'i bayar dengan 1 mud bahan makanan pokok di negara tersebut. Kalau di kita Indonesia bahan pokoknya adalah beras, nasi. Kalau di negara lain barangkali beda-beda, ada yang gandum dan sebagainya. Apa ukuran 1 mud itu? 650 gram sampai 750 gram. Atau kalau di Indonesia, beberapa lembaga zakat itu sudah mengkonversi 1 mud itu kurang lebih 50 sampai 60 ribu rupiah. Jadi kita harus bayar. Kalau 10 hari kita meninggalkan puasa, maka sama dengan kita harus membayar 10 mud. 10 mud
berarti kurang lebih 6,5 kilo sampai 7,5 kilo. Atau kalau dikonversi kepada rupiah 500 sampai 600 ribu rupiah. Kurang lebihnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai lalai. Terutama ingatkan kepada istri kita yang barangkali seringkali ada halangan kalau istri. Entah karena haid, entah karena nifas, entah karena sakit, entah karena menyusui, melahirkan, dan lain sebagainya. Ini kewajiban kita juga sebagai suami untuk mengingatkan istri kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Rajab ini selain sebagai warning, saya memperumpamakan bulan Rajab ini sebagai bulan untuk menanam. Sementara Sya'ban adalah bulan untuk menyiram. Dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Tanaman benih ketika ditanam itu tidak bisa langsung tumbuh kalau tidak disiram, kalau tidak dilindungi, dijaga. Kalau tidak dilindungi, dijaga itu baru tumbuh tunas saja bisa dimakan kambing, bisa dirusak tikus, dan lain sebagainya. Makanya perlu tanaman itu selain ditanam, dia perlu dirawat. Semoga akhirnya ketika bulan Ramadan tiba, kita bisa memanennya. Saya memperumpamakan bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ini seperti atlet ketika ingin bertanding. Ada kira-kira Bapak Ibu yang rajin atau suka olahraga? Apa olahraga yang biasanya laki-laki lakukan? Kalau Pak Adi olahraganya apa, Pak? Badminton. Badminton. Pak Gozali olahraganya? Jalan. Yang paling simpel itu jalan. Malu. Sandri tuh futsal tuh. Pak Andri futsal. Pak Andri golf. Oh, Masya golf ya. Allah. Ustadz Fajar Kalau juga saya lari, hobinya futsal. Lari tuh, Mas Sandri lari. Lari ya Pak Andri. kenyataan Lari dari kenyataan. Semua atlet di dunia ini sebelum dia masuk ke arena pertandingan itu pasti ada yang namanya pemanasan, stretching, agar otot-ototnya itu terbiasa lentur, tidak kaget ketika masuk ke area pertandingan. Makanya tidak heran atlet itu akan melakukan pemanasan dulu sebelum dia masuk arena pertandingan. Apa tujuan atlet melakukan pemanasan sebelum dia bertanding? Kira-kira Pak Andri kalau sebelum lomba lari tuh ngapain Pak Andri ngelakuin pemanasan? Biar nggak kaget otot-ototnya. Ntar Biar nggak kaget, dikeram atau biar cedera. nggak kram, menghindar, meminimalisir terjadinya cedera, dan lain sebagainya. Itu tujuan atlet melakukan pemanasan. Sama, sebagai seorang muslim, kita wajib melakukan pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau tidak, ibadah kita juga keram. Contoh keram dalam ibadah itu bisa kita lihat ketika tarawih. Tarawih kalau ketika awal-awal itu ramai sekali. Makin panjang usia Ramadannya, makin banyak kemajuan. Maksud kemajuan maksudnya softnya. Sopnya Yang maju. tadinya softnya makin maju Pak Adi. Yang awalnya mungkin awal 10 soft, makin lama tinggal 9, 8, 7. Akhir-akhir Ramadan itu tinggal imam aja itu. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia juga yang makmum. Karena kalau sudah akhir daripada Ramadan, itu orang sibuk menyiapkan baju lebaran, menyiapkan kue, opor, untuk menyambut tamu. Sehingga
esensi daripada Ramadan yang harusnya menjadi tamu istimewa itu bisa kita lupakan. Ini yang dinamakan keram dalam ibadah. Nafasnya tidak kuat untuk sampai akhir. Kalau dalam sepak bola yang 45 kali 2 90 menit, baru 60-70 menit, nafasnya sudah ngap-ngapan. Sudah tidak bisa ngejar bola, kram kakinya. Kenapa? Karena tidak ada pemanasan, tidak ada pembiasaan. Ototnya tidak memungkinkan, nafasnya tidak memungkinkan untuk sampai 2 kali 45 menit. Begitupun dengan ibadah. Bulan Rajab dan Sya'ban ini adalah bulan untuk pembiasaan otot kita, fisik kita, hati kita. Agar ketika masuk bulan Ramadan, fisik dan hati kita tidak keram. Sehingga hanya kuat di awal-awal Ramadan. Itulah yang diharapkan pada bulan Rajab dan Sya'ban sebagai bulan pemanasan. Semoga dengan adanya bulan Rajab ini kita semakin aware bahwa sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Bukankah sayang kalau bulan yang Allah sudah istimewakan berlipat ganda amal kebaikan ketika Ramadan bahkan setan dibelenggu sehingga tidak menggoda manusia, itu ternyata tidak ada kebaikan yang lebih istimewa daripada bulan-bulan lainnya. Sayang. Itu mengapa mari sama-sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jadikan momentum Rajab ini sebagai momentum untuk menanam, momentum untuk pemanasan agar tidak keram lahir batin dalam menghadapi bulan Ramadan nanti. Dan pada akhirnya amalan yang dianjurkan ketika masuk pada bulan Rajab itu adalah amalan-amalan yang sebenarnya menjadi rutinitas kewajiban kita di hadapan Allah dan juga kewajiban kita kepada sesama makhluk hidup. Apa itu? Hendaknya kita memperbanyak istighfar dan taubat, memperbanyak puasa sunnah. Apa sih puasa sunnah itu? Puasa yang dilakukan oleh Nabi. Misalkan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Menunaikan sholat sunnah. Jadi tidak hanya sholat yang 5 waktu, tapi juga sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah, membaca Al-Quran, bersedekah dan berbuat kebaikan. Apalagi sekarang Indonesia sedang diuji dengan berbagai banyak bencana alam. Ingat Bapak Ibu, bencana yang ada di Sumatera ini belum kering lukanya. Bayangin, ada lebih dari 1.100 jiwa orang wafat dalam waktu berdekatan. Belum lagi sampai detik ini kitab kajian masih ada lebih dari 100 orang hilang. Karena masih tertumpuk batang pohon, lumpur, atau bahkan mungkin jasadnya sudah membusuk. Karena durasinya sudah lebih dari 3 minggu, bahkan mungkin sudah hampir 1 bulan dari tragedi banjir bandang. Ibu bapak bayangin, tentulah tidak mudah untuk proses recovery ini. Jadi, mari sama-sama kita jaga nafas kebaikan kemanusiaan kita. Bahwa Sumatera hari ini masih membutuhkan kita. Dan ini momentum Hijriah, momentum bulan Rajab untuk tidak kita hanya soleh secara individu, tapi soleh secara sosial. Sebagaimana tadi kita jabarkan, tugas kita sebagai makhluk hidup adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan khalifah mempunyai kewajiban untuk mencari amal soleh. Dan amal soleh dalam konteks Islam tidak hanya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, tapi juga hablum minannas, hubungan kita kepada sesama makhluk hidup, manusia, tumbuh-tumbuhan,
dan juga hewan. Mari sama-sama kita jadikan momentum Rajab ini sebagai momentum untuk perbaikan diri kita, momentum pemanasan kita sebelum akhirnya masuk bulan Ramadan. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat, karena bulan ini salah satu bulan yang diistimewakan, sebagaimana Allah tuliskan dalam surat At-Taubah ayat 36, itu bermakna bulan ini adalah bulan yang doa diijabah. Bayangkan Bapak Ibu, pada bulan ini, 27 Rajab, itu merupakan terjadinya peristiwa agung dalam sejarah umat Islam. Apa itu? Yaitu proses Isra dan Mi'raj. Proses ini tidak hanya menjadi tonggak penting bagi penetapan sholat 5 waktu, tapi juga mengajarkan umat Islam untuk senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Mari sama-sama kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Ingat, kalau saja kita tidak melakukan pemanasan pada bulan Rajab dan Sya'ban, dapat dipastikan Ramadan kita akan keram sebagaimana atlet tidak melakukan latihan dan pemanasan sebelum masuk arena pertandingan. Semoga bulan Rajab ini menjadi berkah bagi kita untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah dan juga diri kita kepada sesama makhluk hidup. Dan semoga Allah kuatkan lahir batin kita untuk menyelesaikan, memaksa, melatih diri kita dalam ibadah-ibadah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholat. Baik, terima kasih Ustadz atas paparannya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari main kita pentingnya keutamaan-keutamaan di bulan Rajab dan sebagaimana tadi disampaikan Ustadz, marilah kita optimalkan waktu kita yang tersisa di bulan Rajab ini untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita dan menjauhi larangan-larangannya sehingga kita tidak pemanasan kita untuk menghadapi bulan Ramadan nanti bisa terlaksana. Baik, untuk teman-teman yang di streaming, terima kasih atas perhatiannya untuk menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.